D. Rancangan atau desain penelitian terhadap konflik atau kekerasan. Rancangan penelitian adalah pokok-pokok perencanaan seluruh penelitian yang tertuang dalam suatu kesatuan naskah secara ringkas, jelas, dan utuh. Rancangan penelitian mempunyai manfaat yang besar antara lain sebagai berikut. 1. Rancangan penelitian memberi pegangan yang jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Secara akademik, umumnya dibedakan antara proposal dan rancangan penelitian atau research design. Research design merupakan semacam cetak biru atau blueprint yang jika dibaca oleh siapapun sudah dapat dimengerti apa yang akan diteliti dan bagaimana cara penelitian itu dilakukan. Sementara beberapa elemen yang harus ada dalam research design antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Judul, 2. Latar belakang masalah, 3. Rumusan masalah, 4. Tujuan penelitian, 5. Kegunaan penelitian, 6. Hipotesis, 7. Tinjauan pustaka atau kerangka teori, 8. Pengumpulan data yang meliputi masalah sampel, instrumen, pemilihan lokasi, dan sebagainya. Judul penelitian. Pada dasarnya, judul penelitian harus jelas, singkat, dan mencerminkan masalah apa yang akan diteliti dalam membuat judul. Penelitian hendaknya jangan terlalu luas. Jika penelitian yang dilakukan bentuknya survei kualitatif, maka dalam judul harus jelas penempatan posisi independen dan dependen. Demikian juga dalam penelitian kualitatif. Judul penelitian jangan bersifat simbolik, terlalu abstrak, atau mungkin puitis. Judul yang baik jika penelitian itu kualitatif, maka harus memperlihatkan kolerasi atau variabel secara jelas, juga mencerminkan arah penelitian yang akan dilakukan. Misalnya, pengaruh pendidikan orang tua dan tingkat pendapatan keluarga terhadap kenakalan remaja. Studi kasus pada lembaga masyarakatan anak negara di Kabupaten Klaten. Di sini yang menjadi independen variabel adalah pendidikan dan tingkat pendapatan orang tua, sedangkan dependen variabelnya adalah kenakalan remaja. Meskipun judul semacam ini juga terlalu problematik, tetapi paling tidak telah memperlihatkan kejelasan posisi antar individu di samping. 2. Latar belakang masalah. Meskipun tidak ada rumusan baku bagaimana latar belakang penelitian harus dibuat, namun isi pokok dari latar belakang adalah pembangunan argumen. Mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan? Tentu saja itu artinya penting. Di sini bukan menurut pengertian penelitian yang subjektif, tetapi harus dilihat dari kepentingan yang lebih luas dan objektif. Dengan demikian, masalah penelitian bukan hanya bermula dari sensitivitas penelitian terhadap fenomena sosial yang ada, tetapi juga adanya kesenjangan fakta sosial yang ingin diketahui atau dipercaya. Yang jelas, masalah penelitian bukan semata-mata didasarkan interest penelitian yang subjektif. 3. Perumusan masalah. Pada dasarnya sangat berkaitan dengan tujuan dan sifat penelitian yang akan dilakukan. Artinya, perumusan masalah sangat tergantung dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai dan jelas. Sementara bentuk perumusan masalah dapat berupa pertanyaan atau bentuk pernyataan. Jika tujuan penelitian itu bersifat deskriptif, maka bentuk pernyataannya bisa dirumuskan dalam pernyataan apakah. Tetapi jika penelitiannya bersifat ekspansi, maka perumusan masalahnya biasanya didahului oleh pertanyaan mengapa. Selanjutnya adalah 4. Tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan penelitian yang biasanya digunakan dalam ilmu sosial, yaitu penjelajahan, menggambarkan realitas sosial, dan tujuan penelitian untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau membuktikan suatu teori. Dan yang terakhir, jika tujuannya untuk memahami realitis dan meramalkan.
Tujuan penelitian adalah mengemukakan secara jelas apa yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan, baik dalam pragmatik maupun dalam kepentingan akademik. Semua itu akan sangat bergantung pada jenis-jenis penelitian yang dilakukan. Selanjutnya adalah 5. Kegunaan hasil penelitian. Kegunaan penelitian sebenarnya lebih diperuntukkan untuk menjawab kebutuhan yang lebih pragmatik daripada kebutuhan akademik. Karena itu rumusan yang dikemukakan jika penelitian itu akan menjanjikan rekomendasi, maka rumusannya harus meyakinkan dan berhasil guna seperti apa yang telah ditawarkan dalam tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu 6. Tinjauan pustaka atau kerangka teori atau kerangka pemikiran. Tinjauan pustaka biasanya berisi kajian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan kegunaannya untuk menunjang rencana penelitian yang akan diajukan. Kerangka teori merupakan masalah paling pokok dalam sebuah penelitian. Kerangka teori merupakan masalah paling pokok dalam sebuah penelitian. Dengan itu, peneliti dapat menemukan teori baru atau hanya membuktikan teori lama. Dalam penelitian, eksplanasi sangat jelas jika sebuah hipotesa terbukti dengan cara verifikasi dan atau falsifikasi yang terus-menerus, maka posisinya bisa naik menjadi teori, middle teori, atau mungkin malah menjadi grand teori. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif atau grounded, posisi teori bukan untuk diuji tetapi sekedar untuk membantu memahami atau menafsirkan realitas sosial yang akan diteliti. Sebagaimana diketahui bahwa masalah hipotesa memegang peran sentral di setiap penelitian ilmu sosial, baik dengan metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Dalam metode kuantitatif, dasarnya merupakan hasil deduksi dari teori, preposisi yang lebih spesifik sehingga lebih siap untuk diuji secara empiris. Selanjutnya adalah 4. Tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan penelitian yang biasanya digunakan dalam ilmu sosial, yaitu penjelajahan, menggambarkan realitas sosial, dan tujuan penelitian untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau membuktikan suatu teori. Dan yang terakhir, jika tujuannya untuk memahami realitis dan meramalkan. Tujuan penelitian adalah mengemukakan secara jelas apa yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan, baik dalam pragmatik maupun dalam kepentingan akademik. Semua itu akan sangat bergantung pada jenis-jenis penelitian yang dilakukan. Selanjutnya adalah 5. Kegunaan hasil penelitian. Kegunaan penelitian sebenarnya lebih diperuntukkan untuk menjawab kebutuhan yang lebih pragmatik daripada kebutuhan akademik. Karena itu rumusan yang dikemukakan jika penelitian itu akan menjanjikan rekomendasi, maka rumusannya harus meyakinkan dan berhasil guna seperti apa yang telah ditawarkan dalam tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu 6. Tinjauan pustaka atau kerangka teori atau kerangka pemikiran. Tinjauan pustaka biasanya berisi kajian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan kegunaannya untuk menunjang rencana penelitian yang akan diajukan. Kerangka teori merupakan masalah paling pokok dalam sebuah penelitian. Kerangka teori merupakan masalah paling pokok dalam sebuah penelitian. Dengan itu, peneliti dapat menemukan teori baru atau hanya membuktikan teori lama. Dalam penelitian, eksplanasi sangat jelas jika sebuah hipotesa terbukti dengan cara verifikasi dan atau falsifikasi yang terus-menerus, maka posisinya bisa naik menjadi teori, middle teori, atau mungkin malah menjadi grand teori. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif atau grounded, posisi teori bukan untuk diuji tetapi sekedar untuk membantu memahami atau menafsirkan realitas sosial yang akan diteliti. Sebagaimana diketahui bahwa masalah hipotesa memegang peran sentral di setiap penelitian ilmu sosial, baik dengan metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Dalam metode kuantitatif, dasarnya merupakan hasil deduksi dari teori, preposisi yang lebih spesifik sehingga lebih siap untuk diuji secara empiris. 7. Hipotesis. Sebagaimana kita mengetahui bahwa masalah hipotesis memegang peran sentral dalam setiap penelitian ilmu sosial,
baik yang menggunakan metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Misalnya, kita ingin menjelaskan mengapa perilaku agresif lebih menonjol pada suatu lingkungan masyarakat tertentu jika dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Untuk menjelaskan gejala itu, kita membutuhkan teori agresif yang salah satu proposinya menyatakan bahwa frustasi menyebabkan tindakan agresif. Tentu saja proposisi semacam ini masih membutuhkan hipotesis yang lebih rinci. Misalnya, tingkat agresif lebih tinggi pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi daripada tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah. Di sini sangat jelas bahwa hipotesis dalam penelitian kuantitatif adalah untuk memverifikasi 8 sampel. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pendirian Surati ada prinsip kewakilan, premtimates probabilitas dalam generasi hal-hal semen, sehingga masalah sampel sangat penting. Sebaliknya dalam penelitian quality, karena tidak ada prinsip kewakilan, maka malah jumlah sampel tidak menjadi fokus utama. Dalam penelitian kuantitatif yang menjadi instrumen utama adalah kuesioner, maka dalam penelitian kuantitatif yang menjadi alat utamanya adalah penelitimu sendiri. Misalnya, jika menggunakan sampel acak stratifikasi proporsional atau sampel acak stratifikasi tidak proporsional, atau mungkin sampel cluster, semuanya harus dijelaskan yang disertai oleh alasan-alasan atau pilihan itu. 9. Instrumen. Seperti dijelaskan di atas bahwa instrumen pokok dalam penelitian kuantitatif adalah kuesioner, sedangkan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Karena itu dalam research design sudah harus disertakan kuesionernya. Kuesioner harus ada variabel yang akan diukur termasuk penurunan indikatornya, harus konsisten dengan hipotesa dan tujuan yang telah dirumuskan. Demikian juga untuk penelitian kualitatif harus sudah disertakan checklistnya dan pedoman wawancara, meskipun wawancara yang akan dilakukan tak berstruktur. 10. Pemilihan lokasi. Satu hal yang seringkali dianggap sepele dan diabaikan pembuatan riset desain adalah masalah penetapan lokasi penelitian. Penetapan lokasi penelitian tentu saja harus disesuaikan dengan masalah penelitian yang akan digarap dan bukan atas dasar pertimbangan pragmatis yang kurang dengan problema atau pertanyaan penelitian yang akan dican. Misalnya, kan dekat rumah atau mau meneliti di kampus Sedin dan sebagainya. Kalau saja pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja, semuanya harus tetap didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah daripada bertimbang pragmatis. Meskipun tidak ada larangan untuk memilih lokasi dekat daerah asal, tempat kelahiran dan sebagainya, tetapi pertimbangannya tentu bukan untuk mencari kemudahan akomodasi, tapi lebih pada kebutuhan problem penelitian yang akan dilakukan itu sendiri. 11. Analisis data. Untuk analisis data penelitian kuantitatif sebenarnya sangatlah sederhana, apalagi sekarang mudah ada program SPSS. Kita tinggal memasukkan data dan mengolah menurut keinginan kita. Apakah kita akan menggunakan analisis sederhana seperti square, produce, moment, crash, dan sebagainya sangat tergantung pada kebutuhan dan tujuan penelitian kita. Tetapi semua rencana analisis itu harus disebutkan dalam research design. 12. Penyusunan laporan penelitian. Kegiatan akhir dari suatu penelitian ilmiah adalah penyajian penelitian tersebut ke dalam laporan kerja ilmiah. Dipertimbangkan bahwa A. Memakai atau membaca tak terbatas dengan latar belakang pengetahuan yang berbeda, baik A. Objektif, tidak emosional tersusun. B. Dapat dibaca berulang-ulang bagian per bagian. D. Dapat dibandingkan dan dapat diberi ilustrasi. Bersifat komunikasi satu arah. Syarat penulisan laporan yang efektif adalah A. Penulisan berhasil menyampaikan informasi kepada pembaca. B. Pembaca memahami apa yang dimaksud oleh penulis. C.
Penulis harus meyakinkan kepada pembaca melalui laporan singkat, jelas, logis, jujur, dan benar. D. Pembaca dapat memahami isi laporan dan mengambil keputusan berdasarkan laporan tersebut. Memenuhi persyaratan, perlu dipertimbangkan adanya hal sebut di bawah. Siapa yang akan menjadi pembaca laporan HOT, yaitu Mayanka Akademis, sponsor penelitian umum. 1. Bagian awal mengandung spesifikasi laporan. Bagian ini berisi judul, halaman kal, halaman kong, halaman judul seperti pada halaman kulit, halaman penambahan, halaman pengesahan. 2. Bagian inti, intisari, kata pengantar, daftar isi, data tabel, daftar gambar grafik, daftar space, dan daftar lampiran. Pendahuluan berfungsi untuk A. Mengarahkan perhatian dan menarik minat pemirsa terhadap hal-hal yang esensial dari tulisan. C. Menjelaskan kapan dan bagaimana sama hal akan disajikan. Bagian pendahuluan berisi 1. Latar belakang dan rumusan masalah, alasan pentingnya penelitian dan pemilihan lokal. 2. Tujuan dan manfaat serta ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, 3. Kajian pustaka dan penelitian sebelumnya. 4. Landasan teori dan pola pikir. 5. Rumusan hipotesis. 6. Pendekatan dan metode penelitian. 7. Definisi atau terminolog. 8. Sistematika penulisan. Bagian inti merupakan tindak lanjut dan penjelasan secara rinci terhadap hal-hal yang telah diutarakan. Dari bagian pendahuluan, bagian ini berisi yaitu A. Penerapan dan pembangunan hasil studi pustaka, B. Penerapan pendekatan dan metode penelitian, C. Deskripsi hasil penelitian. Bagian ini merupakan inti yang utama. Hasil penerapan berisi pembahasan data yang berkaitan dengan masalah dan hipotesis penelitian. Bagian inti yang paling akhir merupakan klimaks yang berisi A. Kesimpulan hasil penelitian, merupakan sintesis dari keseluruhan aspek penelitian yang meliputi hal-hal prinsip dasar, hubungan kausal atau generasi variabel penelitian, bukti-bukti esensial pendukung utama penelitian, perbandingan dengan penelitian lain, pengecualian atau teori yang membahas penjelasan mengenai pengecualian tersebut, hipotesis tidak diterima. Yang B. Ringkasan bila penelitian bersifat deskriptif. 3. Bagian akhir, bagian daftar pustaka, susunan seperti pada usulan penelitian, lampiran diacu di dalam teks atau batang tubuh, berfungsi melengkapi uraian dalam bagian inti laporan. Bagian akhir ini merupakan informasi rinci mengenai data dan sandaran penulisan laporan. Organisasi laporan akhir penelitian akademis secara rinci adalah sebagaimana tersebut di bawah ini. Bagian awal berisi 1. Sampul dan judul penelitian, 2. Persembahan, 3. Judul, 4. Pengesahan, 5. Intisari, 6. Kata pengantar, 7. Daftar isi, 8. Daftar gambar, 9. Daftar tabel, 10. Daftar peta, 11. Daftar lampiran. Bagian inti berisi bab 1. Pendahuluan, A. Latar pendahuluan, B. Ruang lingkup penelitian, C. Definisi dan asumsi, D. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab 2. Studi pustaka, A. Landasan teori, B. Intisari kajian pustaka, C. Pendekatan utama, D. Perumusan hipotesa. Bab 3. Metodologi, A. Bagian ini berisi pendekatan atau kajian utama dan alasan pemilihannya, B. Metode penelitian yang intinya berisi 1. Teknik penetapan populasi dan stempel penelitian serta jumlah stempel penelitian, 2. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data, dan yang ketiga teknik analisis data. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang rancangan desain penelitian terhadap konflik atau kekerasan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.